ஆட்டம் முடிஞ்சது. என் அடுத்த வாரிசு அறிவிக்க போறேன். Watch out! The boss! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Varisu. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang perjuangan seorang adik laki-laki yang telah diusir dari rumahnya untuk kembali menyatukan keluarganya yang terpecah belah karena harta dan juga wanita. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Dapatkah ia kembali menyatukan keluarganya yang telah terpisah? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Tiga mobil dan satu helikopter berkumpul di sebuah bukit tinggi. Tak lama Jaiprakas keluar dari helikopternya dan menerima telepon dari menteri yang memastikan tentang kerjasama yang sudah mereka bahas sebelumnya. Jaiprakas mengakhiri teleponnya dan pergi ke area pertambangan miliknya dan melakukan beberapa meeting dengan para karyawan. Setelah itu, ia mau kesepakatan yang baru saja ia tandatangani harus disebarluaskan ke muka umum agar mereka tahu semua tentang kesepakatan ini. Sementara di tempat lain, kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Jaiprakas menjadi topik pembicaraan Rajendran sebelum ia pergi meninggalkan tambang tersebut. Kemudian, ia menemui beberapa koleganya dan meminta mereka untuk bisa mengikuti keinginannya membatalkan kontrak besar penambangan yang dilakukan oleh Jaiprakas. Keesokan harinya, Jaiprakas yang biasa disebut JP terkejut ketika menyaksikan berita di televisi kalau Rajendran yang telah mendapatkan kontrak penambangan di Tamil Nadu senilai 3 juta dolar. Ini adalah tambang terbesar di seluruh dunia dan semua perusahaan-perusahaan besar di India bersaing untuk mendapatkan kontrak ini. Tak lama, JP mendapatkan telepon dari seorang Rajendran yang telah berhasil memenangkan kontrak tersebut dan meminta JP untuk tidak lagi menyentuh identitasnya. JP menutup telepon tersebut dan berbicara pada kedua putranya kalau mereka harus bersiap meneruskan perusahaan miliknya setelah ia mendapatkan kontrak besar ini. Kali ini Rajendran menerima kunjungan Gautam bersama istrinya. Ia memperkenalkan Jai dan keluarga kecilnya yang ada di ruangan itu. Arti dan Rea merupakan istri dan putri dari Jai. Ia juga memperkenalkan Sudha istrinya dan kedua cucunya anak dari Ajay. Rajendran juga memperkenalkan teman baik yang sudah ia percaya, Padmanan. Gautam membicarakan tentang putra bungsu Rajendran yang sudah lama ia usir dari rumahnya. Ia meminta Gautam tidak lagi membicarakan tentang Vijay di rumah ini karena akan mengganggu semua mood baik yang ia miliki. Tapi Sudha tidak pernah melupakan Vijay. Ia selalu menyempatkan diri untuk menelpon putranya dan berpura-pura ketika Rajendran ada di hadapannya. Mumbai. Vijay yang menghadiri sebuah acara investasi di tempat itu, ia mengungkapkan kalau investasi yang ia lakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Karena ini jalan yang ia tempuh dan ia tidak mau identitas ayahnya tetap menempel di dirinya. Karena ia tidak ingin merusak acara tersebut, ia pergi meninggalkan tempat itu. Ia tidak mau masalah pribadinya menjadi konsumsi publik. 7 tahun lalu, Rajendran memperkenalkan Vijay yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Harvard di sebuah acara. Ia menyebutkan kalau kedua putranya akan bergabung di bisnis yang telah ia gabung, tapi tidak dengan Vijay karena ia merasa belum tepat untuk bisa menerima semuanya. Vijay yang sejak tadi terdiam mencoba angkat bicara dan dalam kesempatan itu ia bahkan menolak bergabung dengan bisnis ayahnya. Vijay bahkan pergi meninggalkan tempat itu setelah mengatakan kalau ia melanjutkan pendidikan di Harvard karena mendapatkan beasiswa. Hal itu menyinggung ayahnya dan juga kedua kakaknya. Pertengkaran pun terjadi di hadapan tamu undangan. Bahkan dengan terang-terangan Vijay menantang bisnis ayahnya hingga Rajendran benar-benar murka dan mengusirnya dari hadapannya. Bukan menolak, Vijay malah mengiyakan keinginan ayahnya. Namun Sadhu mencoba untuk mencegah Vijay untuk pergi, tapi Vijay sama sekali tidak menghiraukan. Ia tetap pergi dan akan membuktikan kalau ia bisa berdiri tanpa identitas ayahnya.
Sudah mengungkapkan kalau ia ingin merayakan ulang tahun pernikahannya terlebih dahulu baru merayakan ulang tahun Rajendran ke-65 tahun sebulan kemudian. Dan baru saja ia ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh peramal kepadanya, Rajendran memotong pembicaraan tersebut dan berlalu dari Suda. Pertemuan Rajendran dan beberapa anak buahnya merencanakan kematangan untuk melakukan proyek besar yang telah mereka dapatkan. Bahkan mereka berniat mempertahankan tender besar ini. Padmanabh datang dan menutup pintu ruangan Rajendran. Ia mengatakan kalau Rajendran menderita penyakit kanker pankreas stadium 4. Ia juga menjelaskan itu adalah kanker yang paling berbahaya. Rajendran terdiam dan ia menanyakan berapa lama lagi waktu untuk bertahan. Padmanabh mengatakan Rajendran hanya memiliki waktu 8 bulan. Mendengar hal itu, ia meminta Suda dan keluarga yang lain tidak mengetahui tentang penyakitnya ini. Ia mau rahasia ini disimpan dan cukup mereka berdua yang mengetahuinya. Padmanabh tidak bisa mengungkapkan apapun kecuali mengikuti keinginan Rajendran. Tak lama Rajendran keluar dari ruangannya dengan langkah lemah dan menatap ke arah Suda yang tengah sibuk dengan kedua cucunya yang masih kecil. Ia mulai memikirkan untuk memberikan kursi kerajaan bisnisnya kepada putranya yang tepat, hingga akhirnya Rajendran memutuskan untuk mengiyakan keinginan Suda merayakan ulang tahun pernikahan mereka terlebih dahulu. Suda langsung menelpon Vijay dan mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan mereka. Vijay menolak, tapi Suda berusaha membujuknya karena sudah 7 tahun ia meninggalkan rumah. Sebagai ibu, ia merasa sakit bertahan bertahun-tahun untuk tidak melihat darah dagingnya sendiri. Vijay terdiam dan mencoba memikirkan langkah yang akan ia tempuh untuk mengabulkan keinginan ibunya. Kedatangan Vijay mengejutkan ibunya dan seluruh penghuni rumah. Suda langsung berlari menyambut kedatangan putranya yang sudah lama tidak ia temui. Keduanya berpelukan saling menumpahkan kerinduan yang selama ini tersimpan. Suda menggandeng tangan putranya untuk memasuki kembali rumah mereka. Saat Suda meminta Vijay mandi, Vijay terkejut ketika Jai menyapanya dengan menghinanya. Dengan cepat, Vijay mengatakan ia akan segera pergi dari tempat ini setelah perayaan ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Ia mencoba mengamati kegiatan yang dilakukan oleh kedua kakaknya yang tidak mau untuk makan bersama dalam satu meja makan. Bahkan, Jai sudah 6 bulan tidak pernah bertegur sapa dengan Arti istrinya. Vijay mendekati ibunya yang masih sibuk melayani anak dan menantunya, bahkan cucunya makan di meja makan itu. Vijay meminta Suda duduk dan ia melayaninya. Vijay mengungkapkan kalau lebih baik ibunya ikut bersama dirinya, tapi Suda menolaknya dan mengatakan kalau keluarganya adalah semangatnya termasuk keluarga putranya. Tapi Suda tidak bisa berbohong, ia tidak bahagia di tempat ini karena keluarganya tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu. Vijay mencoba menghibur ibunya dengan menikmati makan malam bersama di meja makan itu. Sementara Rajendran mulai melakukan beberapa pengobatan bersama Padmanabh, orang yang selama ini ia percaya sebagai dokter pribadi dan teman terdekatnya. Mereka mulai membicarakan tentang ulang tahun pernikahan yang direncanakan oleh Suda. Jai yang bertemu dengan selingkuhannya di sebuah acara menjadi incaran JP untuk bisa menghancurkannya. Tak lama Ajay juga mendapatkan telepon dari Mukesh yang menguntitnya dari awal acara. Ia menagih hutang Ajay yang kini mencapai 550 crore. Mukesh mengancam Ajay untuk mengatakan semua hutangnya pada Rajendran, tapi Ajay meminta waktu untuk bisa memberikannya waktu lagi. Ajay menjanjikan bukan saja uang yang akan ia dapat, tapi sesuatu yang lebih besar dari uang 550 crore. Mendengar hal itu, Mukesh mengiyakan dan setuju dengan permintaan Ajay. Vijay terkejut ketika melihat kecantikan Divya yang lewat di depannya. Divya merupakan adik dari Arti, istri Jai. Divya meminta Arti untuk meninggalkan rumah ini karena ia tahu Arti tidak bahagia dan hanya bertahan demi putrinya. Tapi Arti menolak dan mengatakan ia akan tetap berada di rumah ini. Vijay yang benar-benar merasakan jatuh cinta mencoba untuk mendekatinya dan datang ke acara yang digelar oleh Jai. Arti yang melihat Vijay terkejut terlebih ketika Vijay memberikan nasihat kepadanya untuk bisa menjalani hidup dengan bahagia. Divya mulai tertarik pada Vijay saat melihat kepribadian Vijay yang berada dengan Jai kakak iparnya. Vijay menjadi sangat bahagia mendapatkan sambutan baik dari Divya. 2007? Telepon Rajendran berbunyi saat ia sedang menjalani pengobatan. Ia sedikit terkejut ketika JP menelponnya. Ia menantang Rajendran dan mengatakan bahwa ia akan memenangkan tender-tender besar dan mengatakan juga kalau ia akan meraih mahkota kerajaan bisnis Rajendran. Mendengar hal itu, ia langsung meninggalkan tempatnya dan langsung menunjukkan kemarahannya kepada semua anak buahnya yang ada di ruang kerjanya. Ia meminta semua bertanggung jawab dari kebocoran rahasia perusahaannya yang telah diketahui oleh JP hingga ia memenangkan tender besar lain.
Hubungan Divya dan Vijay pun semakin dekat, namun keduanya masih malu untuk mengakuinya di hadapan Sudha. Hingga Vijay mau tidak mau mengakuinya setelah ibunya meminta mereka duduk bersama dan mengatakan perasaan mereka. Tapi Vijay juga menunjukkan prestasinya kalau perusahaan yang telah ia bangun telah menghasilkan banyak investor. Sudha tersenyum bangga terlebih ketika Vijay mengatakan ia akan membuat ulang tahun pernikahan orang tuanya berlangsung dengan sempurna. Kebahagiaan Sudha dan Divya sangat nampak, terlebih Rajendran yang untuk kali pertama melihat senyum Sudha yang tidak pernah ia lihat lagi semenjak kepergian Vijay 7 tahun yang lalu. Vijay bahkan bisa membawa ibunya untuk menari dan menyanyi bersama, membaur dengan semua undangan yang hadir, dan dengan tangannya sendiri ia mengantarkan ibunya ke api suci yang telah ditunggu oleh pendeta. Jai terkejut ketika melihat Smita hadir di acara resmi keluarganya. Ia memandang Arti dan langsung menarik Smita untuk berbicara. Smita mengancam akan mengatakan hubungan mereka pada semua yang hadir di tempat itu. Arti mendekati mereka dan menampar Jai di hadapan Smita. Hal itu membuat semua keluarga besarnya terkejut, bahkan Rajendran langsung berdiri dari api suci ini. Arti langsung menuntut untuk bercerai dan pergi meninggalkan Jai yang masih bersama Smita. Melihat hal itu, Sudha mencoba menghentikan menantunya dan memanggil Jai untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi Arti tidak menghiraukannya dan tetap pergi bersama Divya. Sementara Jai pergi juga meninggalkan tempat ini hingga Rajendran mengambil keputusan untuk membubarkan semua undangan yang hadir. Tapi tiba-tiba Mukesh datang hingga membuat Ajay benar-benar terkejut. Ia mendekati Rajendran dan memberikannya sebuah surat tagihan yang mengatakan kalau Ajay telah berhutang sebesar 550 crore tanpa sepengetahuan ayahnya. Ajay hanya tertunduk saat meminta Mukesh menuntut Rajendra membayar semuanya. Ajay mencoba menarik Mukesh menjauh dari ayahnya, tapi Mukesh malah meracau dan mengatakan kalau Ajay lah yang telah menjual semua informasi pada JP. Mendengar hal itu, Rajendran benar-benar tidak bisa berkata apapun. Perkelahian pun terjadi. Ajay tersungkur dihajar oleh Mukesh, tapi saat anak buahnya ingin menyentuh Ajay, Vijay maju dan menghadapi mereka satu persatu. Ia mengusir Mukesh untuk keluar dari rumah ini, dan bila dalam waktu 5 detik mereka tidak pergi, maka mereka semua tidak akan bisa meninggalkan rumah ini. Mau tidak mau Mukesh pergi bersama anak buahnya. Vijay menggelengkan kepala di hadapan ayahnya dan merangkul ibunya untuk pergi menjauhi tempat itu. Rajendran menatap ke arah Jai dan Ajay penuh dengan kekecewaan. Saat semua tidak lagi berada di tempat itu, Padmanabh mencoba mendekati Rajendran untuk tetap menyimpan semuanya dari anak-anaknya. Tak lama JP menelpon dan tertawa mengejek tentang kehancuran Rajendran yang sudah di depan matanya. Vijay merapikan semua pakaian, tapi tiba-tiba ayahnya datang memasuki kamar milik putranya. Ia meminta Vijay tetap tinggal di rumah ini dan ia mengungkapkan kalau Vijay merupakan ahli waris dari semua kekayaan yang ia miliki. Vijay diminta untuk meneruskan semuanya. Vijay terkejut kemudian bertepuk tangan menolak dengan keputusan ayahnya. Ia mengatakan sejak ayahnya mengusirnya dari rumah ini, ia merasa seluruh dunia adalah rumahnya kecuali rumah ini. Rajendran benar-benar terdiam dan merasa sangat bersalah pada putranya itu. Ia tidak sanggup untuk mengatakan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Vijay mendekati ibunya ketika ia ingin melangkahkan kakinya meninggalkan rumah itu. Sudha mengiyakan saat putranya pamit meninggalkannya kembali. Sementara Rajendran hanya bisa melihatnya dari atas balkon rumahnya dan tidak bisa berbuat apapun. Sudha mencoba menemui Rajendran dan mengatakan untuk makan, tapi ia menolak. Tak lama sebuah mobil datang mendekati pekarangan rumah mereka dan Sudha terkejut melihat putranya kembali lagi. Rajendran benar-benar terkejut ketika melihat Vijay kembali ke rumahnya. Sudha langsung menyambut kedatangan putranya kembali diikuti oleh Rajendran. Vijay menatap ayahnya dan mengatakan ia tidak akan kembali kecuali ia telah mengetahui kebenaran tentang penyakit ayahnya dari Padmanabh yang menemuinya di bandara tadi. Rajendran menjelaskan kebenaran tentang penyakitnya pada Vijay di ruang kerjanya. Ia bahkan menceritakan tentang kesombongan yang selama ini ia banggakan. Ia ingin memperbaiki kesalahannya kepada Vijay dan ia yang selama ini tidak meminta apapun kini meminta pada Vijay untuk mengikuti keinginannya. Karena ia sadar ia tidak memiliki siapapun kecuali Vijay setelah ia mati. Rajendran meraih tangan Vijay dan memohon padanya untuk bisa memberikannya kesempatan. JP yang bekerja sama dengan Mukesh merayakan kemenangan mereka atas kerjasama yang telah mereka lewati. JP tersenyum terlebih saat melihat berita di televisi mengatakan kalau Rajendran hari ini resmi mengundurkan diri. Tapi JP terkejut ketika mendengar Rajendran mengatakan memiliki seorang ahli waris. Vijay datang memasuki ruangan ayahnya. Jai dan Ajay yang tahu hal itu sangat marah. Mereka tidak menyangka adik bungsunya yang telah merebut semuanya. Watch out! The boss!
Keduanya langsung menuntut ayahnya dan meminta semua yang telah mereka lakukan untuk perusahaan ayahnya. Tapi Vijay yang sudah ada di tempat itu membeberkan kesalahan fatal kedua kakaknya yang menorehkan malu ke hadapan wajah ayahnya. Jai dan Ajay tidak bisa menerima semuanya, hingga memutuskan untuk pergi dari rumah orang tuanya. Begitupun dengan Ajay, ia membawa seluruh anggota keluarganya. Sir, tender details koduthavare. Sudah tetap memohon tapi tidak dihiraukan sama sekali. Vijay mengatakan pada ibunya agar membiarkan mereka pergi dan membiarkan mereka berpikir tentang apa yang dilakukan dan apa kesalahan mereka. Vijay mengunjungi pelabuhan tapi beberapa anak buah Jai tidak mengakui Vijay adalah atasan mereka sekarang. Hingga tiba-tiba sebuah kontainer sengaja menimpa mobil Vijay dan beberapa orang mulai menyerang Vijay. Mendapati dirinya dalam bahaya, Vijay berlari mencoba menyelamatkan diri. Hingga Jai muncul di tengah-tengah anak buahnya yang siap untuk menghabisi Vijay. Jai meminta Vijay untuk melarikan diri, tapi Vijay malah meledeknya dan mengatakan semua anak buahnya bisa dengan mudah ia kalahkan. Jai pergi meninggalkan tempat itu, tapi ia terkejut ketika Vijay benar-benar menghancurkan anak buahnya. Dengan cepat, tapi ia tidak menghabisi mereka dan hanya membuat mereka takut. Vijay malah menantang dan menyuruh mereka datang untuk menghadapi dirinya. Vijay pergi meninggalkan pelabuhan dan tiba di kantor utama untuk bertemu dengan semua direksi di kantornya. Tapi satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu dan tidak mendukung Vijay untuk bisa menduduki jabatan sebagai direktur. Vijay terdiam dan tak lama Ajay menelpon dan meledeknya. Setibanya di rumah, ia mencoba memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan kedua kakaknya. Vijay kembali ke kantor dan melihat Ajay yang menduduki kursi presiden perusahaannya. Vijay duduk di kursi lain dan berusaha meyakini semua direksi yang hadir kalau ia layak menjadi direktur dan bisa diandalkan. Hingga ia berhasil membuat semua direksi mengakui dirinya sebagai pemimpin mereka dan membuat Ajay pergi dari kursi kepemimpinan. Sir, please take your seat. Sudah tidak bisa untuk hidup seperti ini terus-menerus. Terlebih ketika Arti mengirimkan surat cerai untuk Jai. Ia tidak mau Jai dan Arti bercerai. Vijay dan Sudha pun mendatangi kediaman Arti untuk berbicara tentang semuanya. Tapi tiba-tiba Rea menolak kedatangan Vijay. Arti tetap pada keputusannya dan Vijay tidak bisa berbuat apapun. Hingga ia mengatakan tetap menerima Ria dan juga Arti sebagai bagian dari keluarga mereka. Polisi datang menutup salah satu cabang pertambangan milik Rajendran. Matthew yang merupakan orang kepercayaan Rajendran menjelaskan pada Vijay bila mereka menutup pertambangan ini, maka perusahaan akan bangkrut karena tambang adalah sumber kehidupan bagi bisnis Rajendran. Vijay bersama ayahnya mendatangi pengacaranya tapi ia mengatakan kalau dua dari putra Rajendran telah menentang izin penambangan hingga melanggar hukum. Rajendran terdiam dan merasa bingung hingga tak lama JP datang ke ruangan itu bersama Jai dan juga Ajay. Rajendran benar-benar merasa marah karena telah dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Rajendran harus memenangkan satu tender untuk bisa mendapatkan tambang yang disegel miliknya dalam waktu 15 hari. Rajendran benar-benar putus asa menghadapi semua yang dilakukan oleh kedua putranya. Tapi Vijay mencoba membangkitkan semangat ayahnya agar percaya sepenuhnya kepadanya. Vijay mulai mempelajari tender yang akan ia menangkan hingga tak lama kemudian ayahnya datang untuk mendampinginya. Ia mengajari bagaimana caranya untuk menang menghadapi JP dan kedua kakaknya yang berkhianat. Tender ini bisa mencapai 14 crore jumlah keuntungannya dan ia mengajak Vijay untuk bisa membawanya sampai 4.500 crore. Begitupun dengan pihak JP, Jai dan Ajay yang juga bekerja sama dengan Mukesh bernafsu untuk mempertaruhkan semuanya untuk bisa mendapatkan tender ini. JP juga mendatangkan SJ Surya yang mengutus Aditya Mittal yang merupakan investor besar. Ia langsung menunjukkan kesombongannya dan meminta bagiannya 75% hingga mereka terkejut dengan apa yang diminta oleh Aditya Mittal. Tapi mereka harus terpaksa mengikuti keinginan Aditya Mittal untuk bisa memenangkan tender tersebut. Semua perusahaan berkumpul di sebuah gedung untuk bisa mendapatkan tender tersebut dan pihak JP akhirnya memenangkan tender itu. Ajay mengajak adik laki-lakinya yang hanya duduk terdiam di kursinya. Begitu pula dengan JP, ia mengatakan kalau perusahaan Rajendran akan segera berakhir. Di tengah perjalanan, JP merasa puas melihat kekalahan Rajendran yang sejak dulu ingin sekali ia hancurkan.
Mukesh mencoba menghubungi Aditya Mittal, tapi ditolak. Ia tidak mau terlalu diperintah oleh mereka. Aditya Mittal mengatakan mereka harus mengenal bos mereka sebenarnya. Hingga pintu mobil pun terbuka membuat keempat musuh Rajendran terkejut. Ia tidak percaya Vijay bisa keluar dari mobil tersebut dan ia merupakan pemimpin SJ Surya. Mittal tertawa melihat kebodohan JP dan ketiga rekan bisnisnya. JP merasa sangat kesal diperdaya dengan Vijay yang menurutnya masih terlalu kecil untuk berkecimpung di bisnis besar ini. Vijay berhasil mengambil kembali pertambangan ayahnya dan memulai tender baru dengan keuntungan yang berlipat ganda. Bahkan ia mampu membeli perusahaan JP. Semua kini mulai bekerja kembali di tambang yang merupakan titik berat dari semua bisnis ayahnya. Vijay dengan tangannya sendiri mulai membentuk proyek-proyek baru untuk kesejahteraan warga yang ada di sekitar tambang. Sudah menerima telepon dari Arti yang mencari keberadaan Ria yang sampai malam belum juga kembali. Tak lama Vijay datang dan sudah melihat Arti berada di rumahnya. Ia mendengarkan keluh kesah Arti yang mencari Ria putrinya. Tak lama Shruti teman Ria datang. Shruti yang merupakan teman dekatnya mengatakan kalau Rea tengah dekat dengan pria dari aplikasi kencan. Tak lama Jai datang dan langsung menyalahkan Arti yang tidak becus menjadi ibu. Mendengar hal itu, Vijay langsung membelanya dan mengatakan hal yang sebaliknya pada Jai sebagai ayahnya. Not telepon Rea telah terlacak di area Palwak. Shruti mengatakan kalau Rea sering mendatangi kedai kopi di tempat itu. Mereka langsung melihat rekaman kamera pengawas dan menemukan Rea menumpangi sebuah mobil. Plat mobil tersebut pun terlacak dan kamera pengawas berhasil mendapatkannya. Hingga inspektur mengatakan kalau Rea terjebak dalam perdagangan manusia. Mendengar hal itu, Arti menangis dan tidak membayangkan apa yang terjadi dengan putrinya. Vijay mengamati inspektur dan Arti yang menangis. Ia mencoba mencari tahu sendiri tentang perdagangan manusia yang terjadi di tempat itu. Vijay mendatangi tempat itu dan membuat mereka marah ketika Vijay menyebut nama Antonius sesuai dengan keterangan anggota polisi yang memberitahu semuanya. Perkelahian pun terjadi. Semua orang-orang yang ada di tempat itu ketakutan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Vijay. Hingga akhirnya Vijay menemukan Anthony dan langsung menanyakan tentang Rea. Anthony. Tapi ia tertawa dan mengatakan Vijay tidak akan menemukannya lagi. Vijay menggunakan caranya sendiri untuk bisa membuat Anthony berkata jujur. Hingga semua anak buah Anthony langsung mengikuti perintah Anthony yang digantung oleh Vijay. Tak lama polisi datang dan merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Vijay hingga satu mobil pun datang. Vijay dengan cepat membuka pintu tersebut dan menemukan beberapa anak perempuan tersekap di dalamnya termasuk Rea. Ia langsung membawanya. Melihat Jai, Rea langsung memeluk ayahnya. Vijay mengatakan bila seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, maka ia akan mencari di luaran sana. Mendengar kata-kata adiknya, Jai merasa benar-benar terpukul. Ia menyesali dengan semua yang telah ia lakukan. Arti pun memutuskan untuk kembali ke rumah Rajendran. Dengan senang hati Sudha dan Rajendran menerima kepulangan mereka. Jai yang masih di dalam mobil hanya terdiam dan memilih untuk pergi dari rumah tersebut. Tapi perkataan Vijay sangat mengganggunya hingga ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Jai menangis di hadapan ibunya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Melihat ayahnya kembali, Rea memeluk erat ayahnya dan membawanya menemui Rajendran. Ia pun memeluk ayahnya dan mengucapkan kata maaf. Arti memaafkan semua kesalahan suaminya dan memeluknya. Melihat kedatangan Vijay, Jai langsung meminta maaf, begitupun dengan Rea. Sudha yang belum mengetahui tentang penyakit suaminya merasa terkejut ketika melihat Rajendran tidak sadarkan diri di kamar mandi dengan darah keluar dari mulutnya. Ia mencoba membangunkan suaminya hingga memutuskan untuk memanggil ambulans dan meminta Padmanabh untuk menolongnya. Ketika keadaan Rajendran sudah stabil, ia mencoba berbicara pada semua anggota keluarganya Rajendran dan mengatakan semua kebenaran yang selama ini masih ia tutupi. Sudah benar-benar terpukul karena selama 6 bulan ini suaminya berjuang seorang diri. Padmanabh juga yang mengatakan semuanya pada Vijay dan memintanya untuk tidak pergi. Mereka pun kini saling menguatkan tentang keadaan yang menimpa Rajendran. Sudah meminta Ajay untuk datang tapi Jai mengatakan Ajay tidak akan datang. Sementara di tempat lain Ajay bersama JP malah membuat kesepakatan baru membuat perusahaan baru. Tak lama Vijay datang dan langsung menarik tangan Ajay tapi Ajay menolak untuk ikut bersamanya. Vijay tetap ingin kakak laki-lakinya pulang tapi Ajay malah menantang kalau ia tidak akan kembali ke rumah walaupun kremasi ayahnya telah terjadi. Sudah benar-benar merasa sedih mendengar semua cerita Vijay tentang Ajay. Kali ini JP mencoba mengajak Gautam untuk bisa menanamkan dananya ke perusahaan barunya. Gautam pun menuruti keinginan JP. Tak lama Jay dan Vijay datang kembali menemui Ajay untuk mengajaknya pulang. Tapi lagi-lagi Ajay menolak.
Jai mencoba mengajak Ajay berbicara sementara Vijay hanya tertawa. Ajay pun mengusir mereka tapi Vijay punya cara tersendiri untuk bisa membuat Ajay bisa berubah pikiran. Hingga Gautam yang mendengar hal itu langsung membatalkan dirinya untuk bergabung dengan perusahaan JP dan juga Ajay. Melihat hal itu, Ajay merasa kesal. Vijay terus menelanjangi kesalahan JP dan Mukesh yang ia yakini akan meninggalkan Ajay yang telah menanamkan modalnya. JP yang kesal akhirnya mengakuinya dan membuat Ajay benar-benar terkejut. Begitupun dengan Mukesh, ia tidak percaya mereka bisa mengkhianati dirinya. Ajay malah dipukuli. Jai dan Vijay hanya melihat karena Ajay tidak mau menerima bantuan dari kedua saudaranya. Hingga Vijay merasa waktunya telah tepat, ia langsung membantu Ajay karena Ajay telah sadar ia telah melakukan kesalahan telah mengkhianati keluarganya. Vijay dengan cepat mengalahkan semua anak buah JP hingga membuat JP dan Mukesh ketakutan. Vijay meminta JP untuk mengingat kenyamanan yang selama ini tidak ada di perusahaan yang dibangun oleh JP. Vijay mencoba mendekati hati JP hingga ia bisa benar-benar sadar untuk tidak terlalu mengejar ambisinya. Jai dan kedua adiknya kembali ke rumah. Rajendran yang telah kembali dari rumah sakit merasa senang ketika melihat keluarga Ajay kembali ke rumahnya. Semua cucunya memeluk erat Sudha dan Rajendran secara bergantian, begitupun Ajay dan istrinya yang langsung meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Tangis haru dan bahagia pun menyelimuti semuanya. Perayaan ulang tahun pernikahan yang sempat tertunda pun dilakukan kembali. Kali ini semua benar-benar menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Bahkan setelah acara tersebut, meja makan yang sebelumnya kosong kini terisi dengan canda tawa saat menikmati setiap makan bersama. Rajendran mengucapkan banyak terima kasih pada Vijay yang dulu sempat ia usir. Vijay mengatakan kalau ayahnya adalah pahlawan baginya dan sampai kapanpun ia tidak akan pernah bisa menyimpan dendam pada ayahnya yang telah banyak memberikan pelajaran. Rajendran pun meninggal dunia dan ketiga putranya yang menabur abu ke sungai Gangga bersama-sama. Vijay memandangi kedua kakaknya. Ia sadar kemanapun ia pergi ia akan kembali kepada keluarganya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Varisu. Vijay yang sempat pergi dari rumah akhirnya menyadari bahwa keluarganya adalah satu-satunya tempat kembali. Dengan seluruh usahanya, ia mampu menyadarkan kakak-kakaknya yang telah melakukan kesalahan. Hingga ia pun berhasil menyatukan kembali seluruh keluarganya yang sempat berpisah. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.